Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Rupanya tubuh Ken Arok yang terhuyung-huyung roboh itu bukanlah tubuh singa padang karautan yang sebenarnya, tetapi tubuh itu hanyalah bayangan semu berupa sebatang pohon besar. Kedua senopati itu tersentak kaget, bahkan mereka seolah-olah enggan untuk menghadapi Ken Arok. Senopati Diposari nampak ragu untuk maju seorang diri. Kemudian dia menyuruh Senopati Narasingha, "Majulah kau duluan, Narasingha. Aku akan mengikutimu dari belakang." "Gila, kau pikir aku ini apa? Kau saja yang maju lebih dulu. Seharusnya kita maju bersama-sama, mengerti? Jangan mau enaknya sendiri. Apakah kau mulai pengecut Diposari, sehingga kau memerintahkan aku maju lebih dulu?" "Sial, aku bicara begitu karena aku mempunyai taktik. Kamu tidak perlu membalik-balikan kata begitu, Narasingha. Sudah. Ayo kita maju." "Majulah kalian berdua. Kalian harus tahu bagaimana kehebatan Ken Arok yang sebenarnya." "Aku tidak tahu. Kau lihat saja matanya. Begitu tajam dan mengerikan. Aku sebenarnya enggan untuk melanjutkan perkelahian ini." "Kalau memang begitu, kita tinggalkan saja tempat ini. Mengalah bukan berarti kalah." Iya, benar. Untuk sementara kita mengalah saja. Ayo. Jangan bengang saja seperti itu. Maju cepat. Jangankan kalian hanya seorang senopati, seorang panglima pun jika berani jual laga di hadapanku, akan kukanyang sampai mampus. Jangan kalian pikir karena aku seorang prajurit, kemudian kalian mau seenaknya bertindak. Ayo, cepat maju." Bagaimana, Narasingha? Ayo, kita lari. Ayo cepat. Iya. Ayo lari. Ayo. Senopati kentong nasi. Bicara saja seperti petir, tapi isinya tidak ada. Amarahku sebenarnya sudah benar-benar memuncak. Kalau saja mereka tidak segera beranjak dari hadapanku, sudah kulumat sekarang juga. Benar-benar senopati keparat. Ingat, Ken Arok, kau harus bisa menahan nafsu amarahmu. Karena musuh yang paling berat untuk kau hadapi bukanlah 10.000 prajurit atau 1.000 orang panglima, tetapi musuh yang paling berat untuk dihadapi adalah hawa nafsu amarah. Nah, kalau kau sampai terjerumus oleh nafsu amarah itu, maka kau akan menemui kepatalan. Itu harus kau sadari dan camkan baik-baik. Kakek Loh Gawe, kalau saja aku tidak ingat dengan pesanmu, mungkin aku sudah terjerumus oleh hawa nafsuku sendiri. Terima kasih, Kakek Loh Gawe. Kau telah mengingatkan aku. Aku memang tidak boleh lengah oleh sikapku sendiri. Mudah-mudahan saja senopati-senopati itu menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Dan Ken Arok kemudian segera melangkah meninggalkan tempat itu karena naiknya matahari. Angin berhembus perlahan.
kicau burung masih terdengar menyelusup di antara dedaunan. Sementara itu Senopati Narasingha dan Senopati Diposari membicarakan masalah ketegangannya pada seorang temannya. Dan dia juga seorang senopati bernama Senopati Banjarsari. Bicara yang sebenarnya Banjarsari. Dia memang mempunyai ilmu yang tinggi. Dan kukira di Tumapel ini belum ada yang bisa menyainginya. Ya, benar. Kalau saja tadi kita tidak segera pergi, mungkin dia sudah membunuh kita. Kalau memang benar apa yang kalian katakan, artinya dia orang yang berilmu tinggi. Dan kukira jabatannya bisa semakin tinggi. Lalu apakah kalian berdua menaruh dendam? Tidak. Kukira kita tidak akan sanggup menghadapinya. Iya. Tatapan matanya sungguh tajam sekali. Seperti seekor singa liar. Nah, begitu juga dengan suaranya. Yang jelas, dia sangat mengerikan. Kami tidak berani menyimpan dendam padanya. Ya, mungkin ajian yang digunakannya belum seluruhnya ia tunjukkan. Seandainya dia menunjukkan semua, mungkin kami berdua sudah celaka. Ya, aku memang tidak berani untuk balas dendam. Justru yang aku khawatirkan, bagaimana seandainya dia yang balas dendam? Oh, iya. Bagaimana seandainya dia yang balas dendam? Oh, Banjarsari, tolonglah kami berdua. Tolong bagaimana? Oh, maksudku, tolong bagaimana caranya agar Ken Arok tidak dendam kepada kami berdua. Kalian ini senopati apa? Cuma menghadapi seorang prajurit seperti Ken Arok saja, jadi pengecut begini. Banjarsari, kau belum melihat bagaimana kehebatan anak itu. Sebaiknya kau tidak usah menganggapnya remeh. Nanti kau menyesal sendiri. Dan malah masalah ini akan semakin berbuntut panjang. Terus terang, aku butuh pertolonganmu. Bagaimana caranya agar dia tidak dendam? Baiklah. Aku percaya kalian telah membuktikan kehebatan dia. Karena kulihat wajah kalian pun pucat. Ya sudah. Sebaiknya sekarang kita temui dia. Aku nanti yang bicara. Ayolah. Kukira sekarang dia berada di baraknya. Bicaralah yang tenang dan baik-baik, Banjarsari. Jangan kau tunjukkan dengan kekerasan. Nanti dia malah curiga bahwa kita akan balas dendam kepadanya. Iya. Tenang saja. Itu urusanku. Ayo jalan. Ayo, Diposari. Iya, ayo. Aku jadi tidak tenang atas peristiwa tadi. Kalau kupikir-pikir, memang aku yang salah. Sebaiknya aku temui saja mereka. Aku harus minta maaf atas kesalahanku tadi. Hei, itu mereka datang. Oh, kenapa Kakang Banjarsari ikut? Apakah Senopati Narasingha telah bercerita yang tidak-tidak, kemudian meminta bantuan pada Kakang Senopati Banjarsari? Aku sebenarnya tidak ingin bentrokan itu kembali terjadi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ken Arok. Kakang Banjarsari. Apa yang telah terjadi di antara kalian? Hanya kesalahpahaman kecil, Kakang. Aku minta maaf atas kejadian tadi, Kakang Narasingha, dan kau, Kakang Diposari. Sudahlah, Ken Arok. Tidak apa-apa. Iya, kukira tadi hanya kesalahan kecil saja. Dan memang sudah seharusnya kita saling minta maaf. Kami berdua pun
minta maaf padamu. Sama-sama Kakang. Oh, Ken Arok. Aku pikir kau akan balas dendam kepada kami. Ternyata kau mempunyai jiwa yang luhur dan kami salah menilai. Bagiku sifat dendam adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji, Kakang. Dan aku paling tidak mau mempunyai sifat seperti itu. Oh ya, aku sampai lupa. Ayo, silahkan duduk. Silahkan. Ayo, Narasingha, Deposari. Iya, Kakang. Aku senang di antara kita tidak ada permusuhan. Dan juga tidak ada ketegangan. Dengan begitu, tugas-tugas yang akan kita kerjakan dapat berjalan dengan baik. Aku pun sebenarnya berharap demikian, Kakang. Bagus. Aku senang kalau kau menjadi prajurit yang baik. Dan mempunyai pengabdian yang luhur. Tidak sia-sia aku mengangkatmu sebagai prajurit pribadinya. Ken Arok. Setelah kau menunjukkan kehebatan-kehebatanmu, aku baru menaruh hormat kepadamu. Dan kukira kau cukup pantas mendapat jabatan seperti itu. Benar. Dan kau jangan pedulikan prajurit-prajurit lain yang merasa iri terhadapmu. Hal-hal seperti itu sudah biasa di negeri kita. Padahal mereka sesungguhnya tidak tahu bagaimana dalamnya. Ya, anggap saja hal-hal seperti itu adalah masalah yang lumrah. Nanti pun kau akan terbiasa dengan persoalan kosong itu. Oh ya, aku dengar dari seorang prajurit. Tadi beberapa saat yang lalu, ada seorang kakek-kakek datang menemuimu. Nah, Ken Arok, apakah benar demikian? Benar, Kakang. Beliau memang kakekku. Namanya kakek Logawe. Aku kira prajurit itu bohong. Ya, maklumlah. Mereka adalah orang-orang yang iri. Kalau boleh aku tahu, kau belajar di mana ajian seperti tadi itu, Ken Arok? Aku tidak belajar pada siapa-siapa, Kakang. Ilmu itu kudapatkan saat aku bersemadi di padang karautan. Oh, jadi kau pernah mengalami tapa? Benar, Kakang. Dan itu kualami cukup rumit. Oh, aku percaya. Kau mempelajari ajian itu cukup rumit dan sulit. Karena kulihat ajian itu sangat dahsyat. Deposari, kukira sekarang persoalannya sudah beres. Sekarang aku mau permisi. Karena aku masih mempunyai tugas lain. Oh, iya. Terima kasih, Kakang. Kita pun harus meninggalkan tempat ini di Posari. Bukankah kita juga mempunyai tugas? Astaga. Kenapa aku sampai lupa? Ya, kita memang harus bertugas kembali. Oh ya, Ken Arok, kalau begitu kami permisi dulu. Iya, Ken Arok. Kami permisi dulu. Silahkan, Kakang. Silahkan. Aku bersyukur sekali mereka tidak menyimpan dendam terhadapku. Sekarang suasana kembali seperti biasa. Dan aku tidak perlu sungkan lagi terhadap mereka. Kukira sekarang sudah saatnya pergi. Iya, aku harus mencari tahu di mana letak desa Panawijan. Suasana sore ini rasanya sangat tepat untuk berangkat. Mumpung ada waktu. Mudah-mudahan saja aku Tunggul Ametung tidak keberatan jika aku minta izin padanya. Ken Arok kemudian segera meninggalkan baraknya untuk menemui Tunggul Amatung. Matahari perlahan mulai menepi. Sinarnya pecah berganti warna. Dari ufuk barat warna kuning keemasan bertaburan dengan sejuknya. Sementara di gardu penjagaan, Senopati Narasingha tengah duduk-duduk bersama prajurit ronda. Kalau saja aku tahu sebelumnya siapa itu Ken Arok, mungkin aku tidak perlu bersitegang dengannya. Tetapi untunglah masalah itu sudah tuntas dan aku menaruh hormat kepadanya. Kukira tidak ada salahnya kalau aku bersahabat dengan Ken Arok. Hai, Ken Arok, mau kemana dia? Sepertinya dia mau menempuh perjalanan jauh. Ken Arok!
Kakang Senopati Narasingha. Kau ada di sini, Kakang? Kebetulan tidak ada tugas saja. Kulihat kau mau pergi. Apakah ada tugas dari aku, Tunggul Ametung? Tidak. Aku memang sengaja ingin pergi, dan aku sudah minta izin pada beliau untuk beberapa hari. Lalu kau mau pergi kemana sebenarnya, Ken Arok? Aku akan pergi ke desa Panawijen. Ke desa Panawijen? Bukankah desa itu masih termasuk dalam wilayah Tumapel? Benar. Desa itu memang masih termasuk dalam wilayah Tumapel. Iya. Letak desa itu berada di perbatasan negeri ini. Ada keperluan apa sehingga kau mau pergi ke sana? Aku hanya ingin memenuhi permintaan kakekku. Beliau menyuruhku datang ke sana. Apakah di desa Panawijen kau mempunyai saudara? Tidak. Di sana aku tidak mempunyai saudara ataupun sanak kadang. Kedengarannya menarik sekali. Kau ingin pergi ke desa Panawijen, tetapi di sana kau tidak mempunyai kenalan sama sekali. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin ikut denganmu. Kebetulan aku sedang tidak mempunyai tugas beberapa hari ini. Bagaimana, Ken Arok? Apakah kau tidak keberatan? Oh, tidak. Aku tidak keberatan. Ayolah, kalau kau memang ingin ikut denganku. Terima kasih. Aku hanya butuh penyegaran. Di sini aku sudah terlalu jenuh. Aku membutuhkan suasana baru, Ken Arok. Kau tunggulah sebentar. Aku akan mengambil kuda. Iya, kutunggu kau, Kakang. Apakah selama ini kau pernah pergi ke desa Panawijen? Belum, Kakang. Aku justru belum tahu sama sekali desa itu. Kakekku memerintahkan datang ke sana, tetapi aku sendiri lupa menanyakan di mana letak desa itu. Apakah Kakang Senopati Narasingha tahu? Iya, aku pernah singgah di desa itu. Kau tidak perlu khawatir akan kesasar. Aku tahu jelas di mana letaknya. Kalau kita berangkat sekarang, kapan kita akan sampai? Apakah besok atau tengah malam? Mungkin pagi baru kita sampai di desa itu. Kukira jika kita melakukan perjalanan berdua, tidak akan terasa. Karena kita selalu selingi dengan ngobrol, dan itu kukira sangat baik. Kakang, berhenti dulu. Ada apa, Ken Arok? Aku mendengar sesuatu dari semak-semak di sekitar kita. Kau dengar saja dengan baik. Suara itu seolah-olah menuju kemari. Ken Arok! Awas, Kakang! Bayangan hitam itu menerobos dari semak-semak sambil menerjang kuda Senopati Narasingha. Binatang tunggangan itu merengkik ketakutan. Dengan wajah tegang, Senopati Tumapel itu menenangkan kudanya. Sementara Ken Arok sendiri hanya menatap bayangan hitam tadi sambil menarik napas panjang. Kupikir makhluk apa? Ternyata cuma seekor babi hutan. Hampir saja jantungku copot. Binatang-binatang seperti itu memang seringkali muncul dengan mengagetkan, apalagi pada malam hari. Sudahlah, Kakang. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ken Arok, tinggal beberapa pal lagi kita akan segera sampai ke desa Panawijen. Apakah tidak sebaiknya kita beristirahat saja? Kalau masih jauh, sebaiknya jangan istirahat dulu. Kecuali jarak kita memang benar-benar dekat dengan desa itu. Ya, sudahlah. Kalau memang belum berniat istirahat. Hari sudah jauh malam. Untung saja bulan bersinar terang. Jalan dalam suasana seperti ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Aku lebih suka berjalan malam. Suasananya tenang dan sunyi. Apakah kebiasaanmu demikian, Ken Arok? Atau
kau bekas seorang petualang barangkali, Ken Arok? Iya, aku memang bekas seorang petualang. Tetapi sekarang aku mulai jenuh menjalankan petualangan seperti dulu. Aku harus mempunyai satu cita-cita yang tinggi untuk masa depanku kelak. Manusia memang harus mempunyai harapan. Dengan begitu gairah hidup akan selalu ada, terutama untuk mencapai masa yang akan datang. Kau lihat saja aku, Ken Arok. Aku datang ke Tumapel ini dengan membawa harapan. Dan akhirnya harapan itu menjadi kenyataan. Sekalipun jalan yang kutempuh cukup pahit. Iya. Perjuangan mana yang tidak menuntut pengorbanan? Semua dilakukan dengan menguras tenaga, pikiran, dan juga doa. Aku percaya perjuanganmu cukup pahit. Tidak bedanya dengan aku, Narsinga. Iya, kita memang manusia-manusia yang beruntung, Ken Arok. Karena dari perjuangan, kita bisa memetik hasil dari yang kita harapkan. Namun begitu, kita wajib bersyukur pada Yang Maha Agung. Tanpa Dia, sekalipun berjuang dengan penuh pengorbanan, semua itu tidak akan tercapai. Kau benar, Kakang. Karena biar bagaimanapun yang menentukan adalah yang atas juga. Hea, 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 hea. Malam bergulir dengan cepat. Serangga malam perlahan hanya terdengar sayup-sayup. Rupanya sang waktu telah merangkak jauh. Perjalanan Ken Arok dan Senopati Narasinga sekarang telah sampai di perbatasan desa Panawijen. Suasana masih nampak gelap dan sunyi. Namun begitu ada sebuah isyarat bahwa sebentar lagi matahari akan terbit. Kita berhenti di sini dulu, Ken Arok. Sebentar lagi suasana akan terang. Kenapa kita berhenti di sini, Kakang? Bukankah desa Panawijen masih jauh? Ken Arok, bagaimana kau bisa tahu bahwa desa Panawijen masih jauh? Ini perbatasannya. Oh, kukira desa itu masih jauh. Kalau begitu kita istirahat di sini saja, Kakang. Sambil menunggu hari terang. Ya, kita memang harus beristirahat. Dan aku sebenarnya lelah sekali. Ayo. Ken Arok, sebenarnya siapa yang akan kau temui di desa ini? Empu Purwa, Kakang. Tapi aku belum tahu di mana beliau tinggal. Itu soal mudah, Ken Arok. Yang penting kau sudah tahu siapa yang akan dituju. Lalu ada maksud apa kau menemui orang itu? Maaf, Kakang. Bukan aku tidak mau memberitahumu. Karena ini memang pesan kakekku. Kau tidak perlu tersinggung dengan kata-kataku. Tidak apa-apa. Aku tidak tersinggung. Malah justru mungkin aku terlalu ingin tahu dengan urusanmu. Padahal diajak pun seharusnya aku bersyukur, Ken Arok. Bisa saja kau, Kakang. Cahayanya semburat kemana-mana. Daun-daun dan burung-burung kelihatan ceria, seolah-olah dimandikan kesegaran. Siang itu, setelah peristiwa kemarin, Kameswara lebih sering menyendiri. Dia membayangkan peristiwa aneh yang dirasakan dari tubuh Ken Dedes. Dari peristiwa itu terkadang ada rasa heran, dan terkadang ada rasa iba terhadap gadis yang dicintainya. Yakin dengan apa yang dialami Ken Dedes. Artinya aku yakin bahwa dia adalah titisan Maharani Sri Sanjaya Warsa. Tetapi kenapa keanehan itu justru membuatku khawatir? Tiap kali gejolak asmaraku muncul, dan saat itu pula keanehan di tubuh Ken Dedes muncul. Tetapi justru keanehan itu membuatku kecewa, karena aku merasakan ada sengatan yang amat menyakitkan. Sampai kapan keanehan itu akan sirna? Atau karena aku bukan jodohnya, maka hal itu harus terjadi? Tidak. Aku tidak ingin kecewa untuk yang kesekian kali. Bukankah Maharani Sri Sanjaya Warsa telah berjanji padaku bahwa ia akan menitis dan kemudian akan menjadi milikku?
Bagaimana sekarang aku harus bersikap pada Ken Dedes? Dan bukankah aku telah berjanji akan menikahinya? Tetapi sampai kapan keanehan itu akan terus terjadi di tubuhmu? Kakang Kamiswara. Ken Dedes, kupikir kau tidak ingin menegurku lagi. Sejak kemarin malam, aku tidak bisa tidur. Bayanganmu selalu hadir dalam benakku, Kakang. Tetapi ketika bayanganmu hadir, dan aku teringat dengan apa yang kau lakukan, tiba-tiba saja semuanya jadi sirna. Dan hanya tangiskulah yang menjadi teman dalam kesepianku. Maafkan aku, Ken Dedes. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti orang yang kucintai? Tetapi apa yang kurasakan memang benar-benar terjadi. Dan aku tidak dusta. Apa sebenarnya yang terjadi padaku? Kau katakan dalam tubuhku ada keanehan. Tetapi kenapa aku tidak pernah merasakan keanehan itu? Bahkan aku merasa biasa-biasa saja. Ya, memang sangat sulit. Bahkan aku tidak bisa bagaimana membuktikannya. Tetapi yang kurasakan adalah kenyataan, Ken Dedes. Ken Dedes, maafkanlah aku, Ken Dedes. Jangan sentuh tubuhku, Kakang. Aku tidak mau kau merasakan keanehan itu lagi. Tapi aku adalah kekasihmu, Ken Dedes. Aku mengerti, Kakang. Seandainya Kakang menyentuhku lagi, apakah Kakang tidak takut merasakan sakit lagi? Kalau Kakang mengalami hal itu lagi, itu sama saja menyakiti hatiku. Baiklah. Aku tidak akan menyentuhmu lagi. Mungkin aku tidak berhak menjadi pendampingmu. Dan mungkin aku harus mengalami kekecewaan untuk yang ketiga kalinya. Ken Dedes, mungkin sudah saatnya aku harus pergi. Ya, pergi meninggalkan desa ini. Biarlah luka yang baru kubawa. Ku genggam menyusuri hari-hariku yang kandas. Tidak, aku tidak mengizinkan Kakang pergi dari pondok ini. Apakah Kakang akan membiarkan aku tenggelam dalam kesedihan dan kesepian yang tidak bertepi? Kau cinta pertamaku, Kakang. Aku tidak ingin mengalami kepahitan seperti yang pernah kau alami. Aku minta kau jangan meninggalkan aku, Kakang. Aku tidak mau dibelenggu kesedihan yang panjang. Bukankah aku telah mengecewakanmu dan menyakiti hatimu, Ken Dedes? Jadi apa gunanya aku tinggal di sini? Aku sangat mencintaimu melebihi apapun yang pernah aku cintai. Kalau semua yang kukatakan kau anggap dusta, lebih baik aku tidak berada di desa ini lagi. Baiklah. Aku percaya dengan apa yang kau katakan. Tetapi aku minta Kakang jangan meninggalkan aku. Aku tidak meminta kau mempercayai kata-kataku, sementara hatimu tidak mempercayainya. Bukankah aku pernah bicara bahwa selama ini aku tidak pernah dusta? Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang tidak mempercayaiku, apalagi dia adalah kekasihku, lebih baik aku menjauh saja. Aku percaya, Kakang. Aku percaya. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang agar keanehan yang ada pada diriku sirna? Aku tidak tahu, Ken Dedes. Tapi apakah masalah ini sudah kau bicarakan dengan ayahmu? Belum. Aku malu untuk membicarakannya. Dan mungkin lebih baik tidak kubicarakan dengan beliau. Biarlah masalah ini kudekam dalam hatiku sendiri. Kakang, sekali lagi aku minta, jangan kau tinggalkan aku. Aku sangat mencintaimu, Kakang. Apapun yang terjadi pada diriku, terimalah apa adanya. Ya, baiklah. Mungkin ini sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Seandainya kita dijodohkan, maka hubungan kita akan berjalan lama. Tapi seandainya tidak, kita serahkan saja semuanya pada kekuasaannya. Terima kasih, Kakang. Aku percaya kau sangat mencintaiku. Dan aku percaya bahwa kata-katamu tidak dusta. Aku mau ke belakang dulu, Kakang. Masih ada sesuatu yang harus kukerjakan. Ya, pergilah. Tenangkan saja hatimu. Aku akan selalu di sisimu. Kasihan sekali kau, Ken Dedes.
Kau sepertinya sangat kecewa sekali padaku. Aku memang harus melakukan sesuatu untuk menolongmu, Ken Dedes. Keanehan yang ada pada dirinya harus ku ketahui. Dan kalau perlu akan ku lenyapkan. Kakang Narasingha, kau lihat pondok itu. Suasananya kelihatan sejuk dan sangat rawat sekali. Apakah pondok itu yang dimaksudkan kakekku? Sebaiknya kita datangi saja pondok itu. Kenapa harus mengendap-endap di sini? Seperti pencuri saja. Tenang, Kakang. Bukankah kau belum tahu apa yang akan kukerjakan? Sebaiknya kau tunggu saja di sini. Kalau ada aba-aba dariku, kau baru boleh keluar. Ken Arok, sikapmu ini aneh. Membuat orang penasaran saja. Ya, sudah, pergilah. Oh, benar-benar pondok yang bersih. Mudah-mudahan saja benar bahwa ini adalah pondok Empu Purwa. Sebaiknya kulihat suasana di belakang dulu. Mungkin ada orang yang bisa kuajak bicara. Apakah benar yang dikatakan Kakang Kamiswara? Bahwa di tubuhku benar-benar ada sesuatu yang aneh. Kalau keanehan ini tidak bisa lenyap, bagaimana mungkin... Ken Dedes mundur tersentak kaget begitu melihat sesuatu yang mengejutkan. Wajahnya mendadak jadi pucat. Dengan ketakutan dia berlari meninggalkan ruangan bilik belakang. Nah, apa yang dilihat oleh Ken Dedes sampai dia terkejut itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.